Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini masih mengenai tentang apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, yaitu golongan yang dicintai oleh Allah. Sebenarnya ada dua nih, golongan yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Tapi pada pagi hari ini saya menyampaikan yang dicintai Allah dulu, yaitu golongan yang dicintai oleh Allah. Golongan ini cirinya, diantaranya orang yang dicintai Allah itu, kita buka dulu Pak, Al-Maidah ayat 54 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadza minkum an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai. Jadi Allah mencintai yang mengganti kaum itu dan dia pun mencintai Allah. Adilatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin. Ya. Terus kemudian dia bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Ya. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Nah ini, ya, dia berjalan di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ini cirinya Pak. Jadi cirinya tadi yaitu dicintai Allah, yaitu dia mencintai Allah. Dia lemah lembut terhadap orang mukmin, keras terhadap orang kafir. Artinya keras ini tegas Pak dalam soal akidah. Kemudian berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan kepada orang yang suka mencela. Itu ya Pak ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayasa wallahu samiun alim. Yang demikian itu karena karunia Allah yang diberikan padanya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha luas, maha mengetahui. Jadi cirinya tadi jelas ya Pak ya, sudah mencintai dan dicintai Allah, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Jadi kalau ada sesama mukmin masih bersih tegang, masih ada dendam, masih
apa ya, ya berantem lah itu Pak, maka tentu keimanannya ini dipertanyakan Pak. Kecintaannya terhadap orang mukmin diragukan. Bahkan dalam suatu hadis itu kalau masih sama-sama sujud, ya udah Pak, jangan dimusuhi karena mereka masih saudara kita. Tapi keras terhadap orang kafir, maksudnya keras bukan kasar Pak, tapi keras itu tegas ya. Maksudnya dalam soal akidah Pak. Kalau orang non muslim, orang kafir merayakan Natal, ya kita harus tegas, tidak ya, lakum dinukum waliyadin ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kemudian orang yang dicintai Allah itu tadi tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Kenapa dia tidak takut Pak? Ini kan hebat Pak, orang yang bisa dicela tapi dia nggak takut dengan celaan ini. Ya karena pertama pasti ia yakin yang dicela itu tidak bersalah. Kalau nggak bersalah, kemungkinan besar tidak ada rasa takut Pak. Kalau KTP Pak Eri asli kan bisa tunjukkan, nggak takut Pak kalau dibilang ya. Kalau ijazah ini ketahuan, ya Pak Bani tahu ini, ya nggak usah bulat sono sini ya Pak ya, tinggal tunjukkan aja beres. Nih. Kedua, kalau dicela dia tidak berbalik mencela Pak. Bahkan yang keluar dari lisannya itu orang yang dicintai Allah itu tetap suatu kebaikan. Wa ibadur rahmanil ladzi la yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Itu. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila mereka orang-orang bodoh itu mencela, menyapa dengan kata-kata yang kasar, menghina, maka mereka hanya mengucapkan salam. Jadi enggak balik mencela Pak, tapi tetap diucapkan dengan perkataan yang baik. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah ini, maka kita lembutkan hati kita Pak. Jangan punya penyakit hati, jangan dengki, iri, jengkel, bahkan nggak seneng sama seseorang yang secara subjektif itu Pak, nggak boleh itu Pak. Kemudian tegas dengan akidah dan tidak takut dengan celaan. Kira-kira gampang apa susah Pak untuk mendapatkan cinta Allah ini Pak? Ya, dari ketiga cirinya tadi Pak. Mudah-mudahan dalam diri kita ya Pak ya. Amin Pak. Karena orang yang dicintai Allah ini Pak, itu akan terkenal di langit. Kalau orang kebanyakan tuh pengen terkenal di dunia, tapi yang ini spesial Pak. Ya, dikenal di langit Pak. Di dunianya terjaga, di langit dikenal. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta sama si fulan, maka cintailah fulan. Maka Jibril mencintai fulan, lalu memanggil makhluk di langit untuk mencintai si fulan. Maka orang tersebut dicintai oleh Jibril. Kemudian sesungguhnya Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian hamba ini akan diterima oleh segenap
penduduk bumi. Ya, jadi kalau ada orang yang kadang-kadang kita memang nggak tahu Pak, nggak diberitahu. Orang itu bisa disenangi, diterima di berbagai golongan, di berbagai kaum. Nah, boleh jadi Pak, itu di langit dia dikenal karena dicintai oleh penduduk langit. Jadi kita biasakan aja Pak untuk mencari muka Allah Pak, agar Allah itu cinta kepada kita. Nah, cuma bagaimana cara kita untuk mencari muka Allah ini Pak? Ini ada 8 golongan yang dicintai Allah, yaitu dengan cara yang pertama adalah bertakwa. Ini udah tahu semua ini, bertakwa ini. Karena orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran disebut dicintai Allah. Ali Imran ayat 76 Pak. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ali Imran 76. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini Pak, di dunia ini cirinya juga tidak pengen dikenal Pak. Tapi kalau orang sudah mengenal ya itu alami saja Pak. Tapi cirinya tidak pengen dikenal. Dan orang ini sering menyamarkan diri. Tapi kalau tidak kelihatan dicari oleh orang. Nah, ini bagusnya Pak orang bertakwa ini Pak. Dan kalau dia terjebak dalam suatu kemaksiatan, ia segera keluar lalu meninggalkan. Ya. Kita bacakan hadisnya. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abrarul atqiya'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik, yang bertakwa. 1, yang suka menyamarkan diri. Jadi nggak terang-terangan Pak. Orang bertakwa itu menyamarkan diri, tidak mempunyai mau sesuatu yang diketahui orang, sehingga jika mereka tidak ada, mereka tidak dicari, dan jika mereka ada, mereka tidak dikenal. Hati mereka, nomor 2, hati mereka adalah lentera petunjuk. 3, mereka akan keluar dari setiap tempat yang gelap dan berdebu. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi selalu menyamarkan diri, tidak terlalu mencolok Pak kalau ada di dalam kerumunan orang, biasa saja Pak. Kemudian suka atau tidak, jika mereka tidak ada, mereka tidak dicari. Dan jika mereka ada, mereka tidak dikenal. Ya, jadi menyamarkan diri seperti itu. Dan hati mereka adalah lentera petunjuk. Maksudnya ini kalau orang bertanya mengenai agama, dia bisa memberikan jawaban, memberikan solusi. Dan ketika ia terjebak dalam suatu kemaksiatan, maka ia segera keluar. Ya. Ya. Itu Pak ya. Yang pertama, golongan yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang yang bertakwa. Kemudian kedua, berlaku adil. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 9, di akhir ayat Pak. Innallaha yuhibbul muqsidin.
Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adil lawannya apa, Pak? Ya, masih ingat nggak? Kalau nggak adil berarti apa, Pak? Nggak adil ya. Kalau adil itu lawannya zolim, Pak. Masih ingat kan? Zolim, iya, Pak. Jadi kalau ini yang banyak zolim itu biasanya yang bisa memutuskan suatu perkara, Pak. Hakim itu, ya. Jadi contoh dari adil ini bisa memutuskan suatu perkara. Karena kalau nggak adil berarti zolim. Dan adil ini dalam situasi apapun, Pak. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang. Nih, Allah cinta kepada orang-orang yang satu, memberi kemudahan dalam menjual, berdagang itu harus dimudah-mudahkan. Kemudian yang kedua, memberi kemudahan ketika membeli, sama jual beli. Ketiga, dan memberi kemudahan dalam memutuskan perkara. Inilah, dalam memutuskan perkara itu kalau adil pasti akan mendatangkan cinta Allah. Ya. Contoh keadilan ini sudah diberikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau merasa ajalnya sudah dekat, Pak. Ini Bapak mungkin udah pernah dengar ya, Pak, ya. Ketika Rasulullah sudah merasa dekat ajalnya, maka dia memanggil para sahabatnya untuk memberikan balasan atau kisos kepada dirinya, sehingga ketika nanti beliau wafat itu sudah nggak ada permusuhan dengan manusia. Nah, ketika Rasulullah SAW memanggil para sahabat, mengumumkan bahwa siapa yang pernah saya zolimi, maka tolong kisos pada hari ini. Ya, tentu sahabat juga nggak ada yang mau, Pak. Tapi tiba-tiba ada seorang sahabat juga yang mengacungkan tangan untuk minta dikisos. Siapa, Pak, namanya, Pak? Masih ingat nggak? Ukayah bin Muhsin, ya. Ukayah bin Muhsin, bukan bin Muhsin, bin Mihsan, kebalik itu. Jadi Ukayah ini mengangkat tangan untuk dikisos sama Rasulullah. Maka oleh Rasulullah disuruh maju. Apa yang dulu saya pernah lakukan terhadap kamu? Kata Ukayah, dulu tongkatmu mengenai dadaku, sehingga dadaku merasa sakit. Padahal Rasulullah nggak sengaja itu. Maka para sahabat sudah gemetaran itu, Pak, ketika Ukayah mau mengkisos. Namun tiba-tiba Ukayah ini ketika sudah diberi tongkat oleh Rasulullah dilepas, kemudian dia merangkul Rasulullah, dan para sahabat pun menangis, Pak. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ya. Man arada an yanhura ila rajulin min ahlil jannah. Siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang ini. Fal yanzur illa hadza. Jadi ketika Ukayah tidak menjadikan kisos, dia hanya ingin kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah. Nah, inilah karena rasa cintanya kepada Rasulullah, maka dikatakan oleh Rasulullah, Ukayah ini adalah ahli surga. Ya. Juga ketika keadilan ini ditunjukkan oleh Rasulullah, jika Fatimah mencuri,
maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini menunjukkan betapa keadilan ini ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak adil, ya tadi Pak, zalim. Kemudian yang ketiga Pak, yaitu orang yang mendapat cinta Allah. Golongan yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tidak sekedar berbuat baik saja Pak, menurut persangkaan orang, tapi berbuat baik itu sesuai dengan syariat, bukan kemauannya sendiri. Karena baik itu harus berpasangan dengan kebenaran. Karena dulu Fir'aun juga pernah berkata Pak, bahwa dia menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tetapi kata Allah, dia bukan orang yang benar. Surat Al-Ghafir, surat Mukmin ayat 29 Pak. Saya bacakan di tengah ayatnya. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasad. Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Baik menurut Fir'aun. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi Fir'aun ini menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Tapi sejatinya dia bukan orang yang baik dan bukan orang yang menunjukkan kebenaran. Dan ini Allah bantah di dalam surat ke-11, surat Hud ya Pak, ayat 97. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birrasid. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun ini, kata Allah, bukanlah perintah yang benar. Jadi dibantah. Karena memang minggu kemarin udah saya sampaikan mengenai Fir'aun ini, di mana nasibnya, masih ingat Pak, nasib Fir'aun? Diperlihatkan tempat duduknya di neraka pagi dan sore setiap hari sampai hari kiamat. Ngeri ya Pak. Jadi memang di sini harus berbuat baik sesuai dengan syariat. Misalnya apa Pak? Yang gampang saja Pak, ketika kita berbuat baik nyemplungin kotak infak itu Pak, walaupun 2.000, 1.000, tapi rutin tiap hari itu lebih baik Pak, daripada nyemplungin 50.000 tapi terus lama enggak, 3 bulan sekali ya. Lebih baik itu, karena yang rutin inilah yang amalan yang dicintai Allah. Dalam suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ini amalan yang dicintai Allah. Beliau menjawab, wa muha wa in qalla, yaitu amalan kebaikan yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Nah, contohnya itu tadi Pak, ketika juga sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat witir, tapi dikerjakan tiap malam, itu lebih dicintai Allah daripada mengerjakan yang belang bentong ya. Nah, itulah amalan kebaikan yang disyariatkan ya. Kita percepat. Nomor 4, untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu cinta Allah, ya, jika kita ini cinta Allah, maka kata Muhammad, ikutilah aku. Kalau sudah mengikuti, niscaya Allah mencintaimu. Nah, ini balasan dari Allah juga, dan mengampuni dosa-dosamu. Kan enak Pak ngikutin Rasulullah, tinggal istilahnya tinggal apa? Copy paste aja Pak, ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang diikutin Rasul Pak? Apanya Pak? Ya, ibadahnya Pak, terutama tuh ibadahnya. Itu pun dikasih kelonggaran sesuai dengan kemampuan. Bisa mengikuti semuanya, syukur alhamdulillah. Tapi minimal ibadahnya kita nyontoh Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan. Ya, dengan ini akan mendapatkan cinta Allah. Ya. Bahkan Nabi Musa pun Pak, kalau masih hidup di zaman Rasulullah, dia harus mengikuti syariat Rasulullah. Nah, karena memang Rasulullah ini diturunkan untuk menjadi contoh untuk menyebarkan risalahnya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab menemui Nabi SAW dengan membawa tulisan yang dia dapatkan dari ahli kitab. Nabi SAW membacanya, kemudian dengan nada marah. Nah, marahnya Rasulullah itu mukanya memerah biasanya Pak. Lalu beliau bersabda, bukankah isinya hanya ucapan orang-orang bodoh, wahai Ibnul Khattab? Kemudian, demi zat jiwaku yang berada di tangannya, aku datang kepada kalian dengan membawa cahaya yang terang, yaitu Al-Quran. Janganlah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Bagaimana jika mereka mengabari kalian suatu kebenaran, lalu kalian mendustakannya? Atau bagaimana jika mereka menyampaikan kepada kalian kebatilan, lalu kalian membenarkannya? Demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada jalan lain baginya selain dia harus mengikutiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah berbuat baik, ya, sampai bukan berbuat baik, itulah atau mendatangkan kecintaan Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi sampai tadi Nabi Musa pun kalau masih hidup harus mengikuti Rasulullah. Kemudian kelima ya Pak ya, 3 lagi cukup nih. Kelima, yaitu untuk mendapatkan cinta Allah dengan sabar Pak. Nah, sabar ini udah berkali-kali udah saya sampaikan di sini, tapi intinya kalau masih ingat, sabar itu ada 3 kan Pak. Sabar dalam musibah, as-sabru ala musibah, as-sabru alal ta'ah, sabar dalam ketaatan, dan as-sabru anil maksiat, sabar dalam kemaksiatan. Ya. Dan dikatakan sabar itu ketika mendapat tamparan pertama, dia tidak berteriak-teriak, tidak mengeluh Pak, tapi hatinya tetap sabar sembari mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak ya. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ada pada tamparan pertama. Jadi ketika mendapat musibah,
sabar Pak, dia tidak ngomel-ngomel, itulah yang disebut dengan sabar ya. Nah sabar ini, orang yang bisa sabar akan mendapatkan 3 keutamaan Pak. Pertama, dibekengin oleh Allah, innallaha ma'as sabirin ya. Kalau udah dibekengin oleh Allah udah tenang. Yang kedua, orang yang sabar ini pahalanya tidak terbatas ya. Al-Zumar ayat 10. Dan ujungnya akan masuk surga. Ali Imran ayat 142. Nah, nanti dibaca sendiri Pak ya. Kemudian yang keenam, orang yang mendapatkan cinta Allah ini harus bertawakal Pak. Tawakal ini dasarnya atau basicnya itu harus menerima takdir Allah setelah berusaha dengan maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah. Inilah namanya tawakal. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Orang mukmin itu harus kuat, Pak. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini, berbuat begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terlaksana atau dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya itu akan membukakan jalan bagi perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi harus menjadi mukmin yang kuat, lalu bertawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, orang yang bertawakal ini punya dampak, Pak. Dampaknya akan dicukupkan. Karena ini apa? Segala urusannya akan dicukupkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuk. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, kadang-kadang memang di antara tadi ada yang nggak sabar sehingga nggak bisa tawakal dan merasa bahwa apa yang dia usahakan adalah karena usahanya, karena kepintarannya itu, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang terkecoh di sini, Pak. Padahal Allah udah janji, Pak. Barang siapa bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu loh. Ya. Terus yang ketujuh, dikit lagi, Pak, yaitu orang yang mendapatkan cinta Allah, ia senantiasa bertobat dan sudah teruji. Jadi Allah senantiasa mencintai kita orang-orang mukmin itu kepada yang sudah teruji dan senantiasa bertobat. Teruji dengan musibah, teruji dengan kesempitan maupun keluasan, Pak. Keluasan rezeki itu juga ujian, Pak. Jadi kalau udah diuji itu tetap dalam ketaatan, nah insya Allah ini akan mendatangkan cinta Allah. Dari Al-Hanafiyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai innallaha yuhibbul abdal mu'minal mufattanat tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mukmin yang teruji dan selalu bertaubat.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, orang yang sudah teruji ini Pak, orang yang senantiasa bertobat, ini diganjar dengan berbagai kenikmatan Pak. Jadi Allah akan memberikan kenikmatan. Silakan dibuka di surat Hud ayat 3 Pak. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Kita diperintah untuk mohon ampun dan bertobat. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Tuh, kalau kita senantiasa bertobat, mohon ampun kepada Allah, Allah akan kasih kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Nah, tadi Pak, di atas yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan tertimpa azab pada hari yang besar. Ya, jelas Pak ya. Terakhir, udah 30 menit lebih ya. Terakhir yaitu melakukan amalan sunnah dan zuhud. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ini saya ambil tengahnya aja, agak panjang ya. Wa ma jazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Hambaku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah atau nawafil hingga aku mencintainya. Ya. Jadi kita membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau wajib udah harus dilakukan Pak. Sanis sunnah ini Pak, ini ternyata ada keutamaan-keutamaan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Bapak sudah tahu semua ya amalan-amalan sunnah ya, puasa, tahajud, rawatib dan sebagainya Pak. Nah kemudian zuhud. Zuhud apa ini Pak? Zuhud ini Pak, zuhud itu tidak melekat dengan dunia Pak, tapi bukan menyia-nyiakan dunia, tapi dia lebih berkonsentrasi kepada akhirat. Kata Abu Dzar, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud itu bukan compang-camping itu Pak ya. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada apa itu? Daripada kembalinya dunia kepadamu. Intinya zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ini dari Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, itulah 8 golongan yang dicintai Allah. Di antaranya tadi orang yang bertakwa, berbuat baik, berbuat adil, sabar, zuhud, apalagi Pak ya, yaitu semua ya 8 ya, lupa saya udah. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan Pak. Cukup ya, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.